Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam dan hari ini kami dari kelompok IPDONG akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait MEA, Monitor, Evaluate, Assess dari bagian dari COVID. Mungkin bisa next slide. Jadi untuk anggotanya sendiri ada kami berdelapan. Yang pertama ada Dean, lalu ada Alfeus, ada Akbar Permana, Endra Dewabata, terus ada Mas Muhammad Rafi, Remiko, saya sendiri, dan Zain. Next. Kita perlu tahu dulu apa itu MEA. MEA itu bagian dari COVID ya, atau yang kita kenal sebagai Control Objectives for Information and Related Technology. Jadi tujuannya adalah manajemen dari suatu sistem tertentu. Dan tujuannya MEA sendiri ya, atau mungkin bisa kita katakan MEA itu bagian atau domain dari si COVID ini sendiri adalah memastikan perangkat lunak bekerja sesuai dengan target internal dan patuh pada aturan eksternal. Jadi ini tuh tahap terakhir dari domain COVID itu sendiri kayak gitu. Dan poin penting yang perlu kita ingat adalah tanpa MEA yang efektif, semua upaya building dari domain BAI hingga delivery DSS tidak akan berfungsi dengan baik kayak gitu loh. Next. Selanjutnya itu manajemen objektif, yaitu ada 4. Yang pertama ada monitor. Bagian ini kerap disebut sebagai Managed Performance and Conformance Monitoring. Tugasnya yaitu melacak metrik kualitas seperti cacat dan downtime serta memastikan kesesuaian dengan proses. Lalu yang kedua ada Evaluate. MA02 atau Evaluate itu merupakan proses COVID yang menjelaskan Managed System of Internal Control yang fokusnya untuk menilai kecukupan dan efektivitas kontrol internal ataupun yang sering disebut procedure testing, code review, dan release check. Selanjutnya itu ada assess atau MEA03, dijuluki sebagai bagian COVID yang menjelaskan tentang managed compliance with external requirements yang bertugas untuk memastikan produk perangkat lunak dan prosesnya patuh pada hukum, regulasi, privasi, dan standar kontrol. Selanjutnya yang terakhir dari assurance atau MEA04. Manajer assurance, tindakan ini merencanakan dan melaksanakan tinjauan jaminan independen atau audit untuk memberikan keyakinan pada stakeholder. Boleh di next. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama itu ada area implementasi terlebih dahulu, yaitu penerapan di sektor teknologi dan informasi dan metodologi. Kemudian case public action-nya yaitu perlu stabilitas operasional yang sangat tinggi, namun menggunakan metode pengembangan tradisional atau waterfall. Lalu kritik yang terjadi yaitu MEA01 reaktif, pengukuran kinerja dan itu cacat, downtime menjadi lagging indicator, terlambat. Pelaporan cacat baru terjadi setelah perangkat lunak dirilis karena proses deployment yang lambat. Selanjutnya itu ada kontrol kualitas atau MEA02. Kemudian kritisnya itu stabilitas operasional yang sangat bergantung pada kekuatan kontrol internal proses teknologi informasi. Untuk kritik yang terjadi yaitu tidak terukurnya atau risiko tinggi target level kematangan atau capability level untuk kontrol internal MEA02 hanya level 2. Artinya proses kode review dan testing hanya dilakukan tetapi belum diukur secara kuantitatif untuk peningkatan kontrol internal proses TI. Selanjutnya itu ada kepatuhan dan audit. Dalam kurang itu MEA03 dan MEA04. Kebutuhannya itu diatur oleh regulasi kepatuhan yang normal atau rendah. Untuk kritik yang terjadi yaitu MEA03 dan MEA04 itu pasif. Target level kematangan hanya level 2 yang menunjukkan proses assurance atau audit dan kepatuhan tidak diandalkan sebagai nilai tambah strategis.
Kepatuhan dilakukan minimal karena wajib bukan untuk memitigasi resiko secara proaktif. Selanjutnya oleh teman saya. Dan selanjutnya itu ada studi kasus evaluasi tata kota TI di dinas pemerintahan ya. Jadi kita bayangkan ada sistem e-government di Indonesia, terus mereka ini mau ngelola tata kelola TI-nya dengan COVID-5. Nah, fokus domainnya pada domain MEA ya, seperti banyak penelitian di instansi pemerintahan di Indonesia. Nah, konteks masalahnya adalah layanan online sering lambat gitu kan, dan strukturnya kadang down, monitoring yang terstruktur atau enggak kinerja sistemnya jelek gitu. Terus ada juga kontrol keamanan dan backupnya belum jelas. Yang terakhir itu ada juga kepatuhan terhadap aturan perlindungan data warga yang belum pernah diaudit sama sekali oleh si dinas pemerintahannya ini. Terus kemudian si dinas ini pakai COVID MEA untuk nilai ya sejauh mana si kinerja TI di monitor itu, termasuk juga MEA 01 ya. Terus seberapa kuat sistem kontrolnya MEA 2, dan terakhir itu seberapa patuh terhadap regulasi eksternal atau MEA 3. Nah, ini adalah implementasi MEA 01 di kasus ini. Jadi MEA 01 ini mengetahui apakah kinerja layanan e-gov memenuhi target. Ya, kita bisa lihat ada yang menetapkan KPI dan target, terus juga ada yang membangun mekanisme monitoring ya. Terus ada evaluasi dan pelaporan rutin, jadi setiap bulan si TI-nya nyusun laporan. Terus juga ada tindak lanjut GAP, misal uptime-nya cuma 96%, di bawah targetnya 99%, jadi akar masalahnya diketahui, servernya overloaded, dan hasilnya adalah si dinas menyadari kalau si TI ini jalan asal target gitu kan, targetnya nggak jelas. Jadi setelah MEA 01, si manajemen ini punya angka konkret dan bisa mengambil keputusan dengan cepat, misal kayak tambah server, terus juga optimasi aplikasi dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah implementasi dari MEA 02 ya di kasus ini, untuk menilai apakah kontrol internal dari TI ini sudah memadai. Langkah yang pertama itu kita identifikasi dulu kontrol yang ada, misalnya kayak prosedur pemberian dan pencabutan akses user, lalu mekanisme backup database-nya, lalu ada change management untuk perubahan fitur aplikasi, lalu ada audit dokumen dan praktik. Jadi dicek apakah setiap user itu punya user ID yang unik, lalu apakah ada review akses berkala, dan apakah backup rutin itu diuji, restore, atau hanya disimpan saja. Untuk penilaian kapabilitasnya, jadi nanti dinas ini mengukur level kapabilitas internal control menggunakan model kemampuan COVID 0-5. Dalam beberapa penelitian, domain MIA ini bisa berada di level 3-4 jika prosesnya sudah terdokumentasi dan diukur. Nah, lalu masih sama ya untuk di MEA 02 ini. Dari temuan umumnya, banyak akun pegawai yang sudah pindah atau dinas keluar itu tapi masih aktif. Lalu ada backup dilakukan tetapi tidak ada log uji restore. Ada perubahan aplikasi sering dilakukan langsung di production tanpa prosedur formal. Lalu apa sih dampak dari hal-hal tersebut? Yang pertama ada risiko kebocoran data, ada risiko data hilang saat terjadi insiden, dan ada risiko error di sistem karena perubahan yang tidak terkontrol. Boleh dilanjut? Oke, untuk di sini saya akan menjelaskan implementasi di MEA 03. Di kasus ini tuh yang pertama untuk identifikasi regulasi yang relevan, ada UU Administrasi Kependudukan, UU atau PP tentang keterbukaan informasi publik, lalu ada peraturan terkait perlindungan data pribadi.
Untuk mapping requirement control TI-nya itu ada yaitu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, data warga perlu dienkripsi, kontrol akses ketat, NDA pegawai. Lalu untuk audit kepatuhannya ada dicek apakah sistem sudah ada, yaitu punya log akses data, B mengatur hak akses berdasarkan peran, C menyediakan mekanisme persetujuan penggunaan data. Oke, lalu di sini ada laporan compliance, yaitu menyusun daftar, ada A, area yang sudah comply, lalu area yang belum, misalnya belum ada DPA, belum ada kebijakan retensi data. Untuk hasilnya, dinas tahu posisi mereka, mana yang sudah patuh, mana yang berisiko melanggar regulasi. Ini penting kalau nanti ada audit dari inspektorat atau BPK atau lembaga lain. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan beberapa saran perbaikan kritis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola TI di suatu organisasi. Berfokus pada domain kunci MEA 01, yaitu terkait dengan performance dan conformance. Poin pertama dan fundamental yang bisa diambil yaitu formalisasi KPI atau Key Performance Indicator, juga SLA atau Service Level Agreements untuk layanan TI. Kita perlu melangkah lebih jauh dari sekedar pengukuran informal. Saran utamanya yaitu mendokumentasikan semua KPI, juga SLA yang telah disepakati secara resmi. Dokumen ini wajib disetujui tidak hanya oleh manajemen TI, tetapi juga oleh unit pengguna atau business owner terkait, atau bisa dikatakan sebagai stakeholder. Tujuannya yaitu menciptakan transparansi, akuntability, dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tingkat pelayanan yang diharapkan, juga metrik keberhasilan yang akan digunakan. Lalu poin kedua yaitu implementasi dashboard kinerja. Setelah KPI dan SLA diformalkan, langkah ini yaitu memastikan visibilitas kinerja secara real time. Saran kami yaitu mengimplementasikan tools monitoring kinerja yang mumpuni. Data dari tools ini kemudian harus ditampilkan secara jelas dalam sebuah dashboard kinerja yang terpusat. Dashboard ini idealnya dapat diakses dengan mudah oleh manajemen dan seluruh tim terkait, sehingga keputusan berbasis data dapat dibuat lebih cepat juga proaktif. Lalu poin yang ketiga terkait dengan penjadwalan review bulanan atau kuartalan, di mana pengukuran saja tidak cukup tanpa adanya tindak lanjut yang terstruktur. Kita mengusulkan untuk menjadwalkan sesi review kinerja secara rutin, baik bulanan atau kuartalan. Agenda utama dalam sesi ini mencakup 3 hal krusial. Yang pertama yaitu meninjau pencapaian KPI yang telah ditetapkan. Kedua, mengidentifikasi akar masalah dari setiap kesenjangan atau gap, atau kegagalan yang mencapai suatu target. Dan yang ketiga yaitu menyusun rencana perbaikan konkret untuk mengatasi akar permasalahan tersebut. Lalu poin yang keempat terkait dengan pengintegrasian dengan perencanaan atau FPO. Hasil dari proses monitoring dan evaluasi tidak boleh berhenti hanya di meja rapat review, tetapi hasil monitoring dari MEA 01 harus menjadi input yang berharga untuk domain COVID lainnya, khususnya yaitu FPO terkait dengan align, plan, and organize. Sebagai contoh, jika hasil monitoring menunjukkan adanya beban sistem yang tinggi, yaitu gap kinerja, data tersebut harus menjadi input bagi APO untuk melakukan perencanaan kapasitas atau dengan kata lain capacity planning. Contoh lain yaitu jika ada kegagalan berulang yang memerlukan solusi sistem baru, data tersebut menjadi masukan bagi domain atau build, acquire, and implement untuk pengembangan sistem baru. Hal ini memastikan adanya siklus perbaikan berkelanjutan yang terintegrasi penuh dalam seluruh tata kelola TI di suatu organisasi. Sekian. Lalu saran perbaikan 2, ada poin pertama yaitu memperkuat manajemen akses, di mana kita bisa menerapkan role based access control atau LBAC. Lalu
Untuk proses join, move, or leave itu pegawai harus diikuti update akses DI dan dilakukan review akses minimal 6-12 bulan sekali. Lalu ada menerapkan change management untuk semua perubahan aplikasi atau infrastruktur yang harus ada request resminya melalui analisis dampak terlebih dahulu dan diuji di test environment sebelum ke production. Lalu yang poin ketiga ada tingkatkan kontrol backup dan recovery, di mana kita menetapkan jadwal backup yang jelas, apakah itu backup harian atau backup mingguan, dan melakukan uji restore berkala dan dokumentasi hasilnya. Tadi di MEA 1 dan juga MEA 2 itu sudah dijelaskan secara jelas oleh rekan-rekan saya terkait saran perbaikannya. Maka di MA 03 ini ada 4 poin juga terkait saran perbaikannya. Yang pertama, susun untuk register regulasi. Di sini ada 2 poin, yaitu buat daftar semua regulasi yang relevan untuk TI dan juga datanya. Dan yang kedua, harus ditandai mana yang sekiranya high impact atau misalnya terkait data pribadi. Dan poin yang kedua itu gap analisis kepatuhan, di mana di sini ada 2 poin juga yang bisa dilakukan, yaitu bandingkan kondisi kontrol saat ini dengan requirement regulasi. Nah, yang keduanya dokumentasikan gap serta prioritasnya. Yang ketiga ini, poin yang ketiga, program awareness dan juga training. Nah, ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti edukasi pegawai tentang kewajiban hukum soal data atau yang terkait kepatuhan UU PDP serta keamanan dan juga kerahasiaan. Dan yang terakhir itu continuous compliance monitoring. Nah, ini artinya jangan hanya audit sekali doang gitu di sepanjang proses development-nya, tapi jadikan compliance review sebagai proses rutin tahunan atau semester. Next. Oke, Oke, karena mungkin presentasi sudah selesai tentang monitor evaluate assess ini, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.